sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala habibana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla wahidan sallallahu alaihi asron, wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu baina ainihi bara'atun minan nifaq wa bar'atun minan nar wa askanatahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Wa qala aidan kuntu nabiyan wa adama bainal jasadi war ruh. Wa qala aidan kuntu nabiyan wa adama bainal ma' wal ardh. Sadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah zat yang maha kuasa, yang dengan kekuasaannya di malam hari ini kita masih diperkenankan berjumpa dalam acara yang sebaik-baik acara, yakni mengenang junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lah zat tempat kita meminta, yang siapapun datang kepadanya permintaannya tak pernah ditolak oleh Allah. Allah lah zat yang maha pengampun, yang apabila kita berdosa sebanyak buih-buih di lautan, asal kita datang kepadanya, sebanyak apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah. Allah lah zat yang maha pengasih, yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada putra putrinya. Allah lah zat yang maha baik, yang apabila kita dekat kepadanya maka kebaikan akan diberikan kepada siapa saja yang dekat kepadanya. Allah lah zat yang telah mentakdirkan kita di malam hari ini berkumpul di acara yang sangat mulia ini untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan pandangan Allah, yang dengan pandangan rahmat itu kita akan mendapatkan ketenangan untuk selama-lamanya. Allah lah zat yang tak pernah mau diduakan dengan apapun, sehingganya kita tidak diperkenankan untuk menduakan Allah dengan apapun. Allah lah zat yang maha tinggi dan maha agung, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang dengan aturannya sehingga kehidupan ini menjadi dinamis, serasi dan indah. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita senantiasa mengagungkan, di mana kita senantiasa beribadah kepadanya. Marilah kita berdoa kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dosa-dosa kita diganti dengan kebaikan-kebaikan yang nantinya akan dapat kita saksikan di alam yang tak lagi ada nilainya dunia, yang tak ada harganya dunia, yang tak dipandang lagi dunia, hanya amal ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah zat yang telah berjanji kepadanya, barang siapa berkumpul mengagungkan asmanya, berzikir kepadanya, maka Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk mengunjungi tempat itu, untuk menulis satu persatu orang yang hadir di dalamnya. Allah akan kabulkan apa hajat mereka. Allah lah zat yang kelak di suatu masa, yang tatkala Allah berteriak-teriak, di mana dahulu Fir'aun yang mengaku Tuhan, di mana dahulu Namrud yang mengaku berkuasa, di mana yang dahulu Qarun yang mengaku berkuasa dengan harta benda, mereka terdiam, tak memiliki kata-kata kecuali hanya Allah seorang diri. Di saat itulah kita semuanya baru sadar betapa Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah di alam dunia ini adalah zat yang kekal
keagungannya. Hadirin rahimakumullah, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka yang pertama mengagungkan Allah, meninggikan Allah, menyembah Allah, agar kita semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa di tempat yang mulia ini agar kita semuanya diberikan kehidupan yang enak, nyaman dan bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada sebaik-baik manusia. Allah tidak pernah menciptakan manusia sebaik baginda Rasulullah. Allah tidak pernah menciptakan manusia seagung baginda Rasulullah. Allah tak akan pernah lagi menciptakan makhluk yang seelok baginda Rasulullah. Yang siapa saja mengagungkan manusia yang satu ini akan diagungkan oleh Allah. Yang barang siapa mencintai manusia yang satu ini akan dicintai oleh Allah. Inilah baginda Rasulullah yang apabila kita menyebut namanya dinilai sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah memerintahkan kemudian Allah melakukan terlebih dahulu kecuali berselawat kepada baginda Rasulullah. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah menyatakan dengan zat-Nya yang maha tinggi, Allah menyatakan dengan zat-Nya yang maha agung bahwa Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah, manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita harapkan syafaatnya, satu-satunya manusia yang kelak menjadi juru bicara dengan Allah. Nabi Adam tak sanggup, Nabi Musa tak sanggup, Nabi Ibrahim tak sanggup, Nabi Nuh tak sanggup, Nabi Isa tak sanggup. 124.000 Nabi lisannya keluh, lidahnya kaku, tak mampu berkata-kata. Mereka semuanya mengharapkan manusia yang agung ini, yakni baginda Rasulullah. Kita duduk di tempat ini tidak lain dari rumah untuk mengagungkan baginda Rasulullah. Kita duduk di tempat ini, kita datang ke tempat ini tidak lain datang dari rumah sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah. Berdoalah di tempat yang sangat baik, di acara yang sangat mulia ini, agar kita diberikan izin untuk memandang wajah baginda Rasulullah, agar kita diberikan kesempatan untuk melihat wajah suci baginda Rasulullah, agar kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencium aroma wangi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Maulid Rasul rahimakumullah, saya mau katakan seperti ini. Ini kalau ibu-ibu beli, cuma 5.000. Ibu perhatikan ke sini baik-baik. Kalau ibu beli ke pasar ini harganya cuma 5.000. Tapi tidak di malam hari ini. Di malam hari ini ibu dapatkan sesuatu yang digantung, ada gelas, ada mangkok, ada centong, ada piring, ada gayung. Ini telah dinisbatkan dengan manusia yang sebaik-baik manusia, baginda Rasulullah. Maka ketahuilah, memakai barang-barang yang telah dinisbatkan kepada baginda Rasulullah menjadi tinggi nilainya di sisi Allah. Jangan pandang harga 5.000, tapi tidak, barang-barang ini telah kita niatkan, telah kita hadiahkan demi keagungan baginda Rasulullah. Pakailah barang-barang ini di rumah dengan niat untuk mengagungkan baginda Rasulullah, maka akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakailah alat-alat ini demi cinta kepada baginda Rasulullah, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin rahimakumullah, siapa yang mencintai baginda Rasulullah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Siapa yang tidak menghiraukan baginda Rasulullah, malaikat sekalipun dia akan dicampakkan oleh Allah, apalagi manusia. Sewaktu-waktu tatkala baginda Rasul Isra dan Mi'raj di langit yang sab yang keempat, baginda Rasul melihat malaikat yang cahayanya tembus ke langit sab yang ketujuh. Kemudian baginda Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah malaikat itu yang memiliki cahaya hingga tembus langit sab yang ketujuh?" Kata malaikat Jibril, "Dia adalah malaikat yang mengajarkan tentang keagungan Allah di langit sab yang keempat ini. Katakan kepadanya, wahai Jibril, aku hendak berkenalan kepadanya." Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Allah terhadap malaikat yang tadinya memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai kalian penghuni langit sab yang keempat, ketahuilah yang bersamaku ini adalah kekasih Allah, dia baginda Rasulullah, maka berilah penghormatan kepadanya." Semua malaikat yang berada di langit sab yang keempat berdiri menghormat kedatangan baginda Rasulullah. Tapi sayang, malaikat yang mengajarkan di langit sab yang keempat, yang cahayanya tembus hingga langit sab yang ketujuh, ia enggan berdiri untuk menghormati kekasih Allah yang satu ini. Lantas Allah murka, Allah marah, malaikat ini dicampakkan ke alam dunia. Sayap-sayapnya dipatahkan oleh Allah. Allah yang marah. Jika ada makhluk Allah yang tidak meninggikan kedudukan baginda Rasulullah, malaikat sekalipun akan dicampakkan oleh Allah. Apalagi manusia seperti kita yang hina, yang lemah, yang banyak dosa. Jika kita tidak mengagungkan baginda Rasulullah, maka kita pun akan dicampakkan oleh Allah. Tatkala Nabi sedang bersolat di Masjidil Haram, ada seseorang yang sedang solat. Solatnya luar biasa, khusyuknya luar biasa, hafal Al-Quran, tetapi tidak menghormati baginda Rasulullah. Lantas apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah kepada manusia ini yang tidak menghargai, yang tidak mengagungkan, yang tidak mengunggulkan baginda Rasulullah? Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, penggal lehernya orang yang sedang sujud itu." Ibu-ibu, perhatikan baik-baik cerita ini. Ini orang sedang beribadah kepada Allah, tetapi tidak menghargai Rasulullah, tidak mencintai Rasulullah. Dia sedang sujud. Kata baginda Rasulullah, "Abu Bakar, ambil samurai, penggal lehernya orang itu." Abu Bakar mengambil pedang, mendekati orang sedang sujud. Kemudian Abu Bakar batalkan untuk membunuh orang yang sedang sujud ini. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, dia sedang sujud menyembah Allah." Kata Rasulullah, "Umar, datanglah, penggal lehernya." Kata Rasulullah. Ini keagungan Rasulullah. Umar mengambil pedang, datang kepadanya, dan dia dalam keadaan sujud. Kemudian kata Umar, "Ya Rasulullah, dia sedang bersujud kepada Allah." Kemudian kata baginda Rasulullah, "Siapa yang berani memenggal lehernya?" "Aku," kata Rasulullah. "Ali ya Rasulullah, aku yang akan memenggal lehernya." Didekati sama Ali, orang ini sudah tidak ada, karena dia tahu persis apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Ali tidak pernah menolaknya. Orang ini telah lari tunggang belanggang. Rasulullah berkata, "Sahabatku, ketahuilah, dari sulbi orang itu nanti akan lahir orang-orang yang ahli ibadah, hafal Al-Quran,
menyentuh tenggorokan. Hati-hati. Walaupun ahli ibadah jika tidak mengagungkan baginda Rasulullah menjadi musuh Allah dan menjadi musuh baginda Rasulullah. Hadir kita di malam hari ini untuk saya tegaskan bahwa pentingnya kita mencintai baginda Rasulullah. Ada sahabat Nabi yang ahli maksiat, namanya Nuaiman. Setiap hari mabuk. Kalau mabuk di Masjid Nabawi, masjid dibuat mabuk. Kata sahabat-sahabatnya dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, Nuaiman mabuk di masjid. Datangkan kepadaku, kata Nabi. Dicambuk sama Nabi. Besok mabuk lagi, datang kepada Nabi, dicambuk lagi. Besok mabuk lagi, datang kepada Nabi, dicambuk lagi. Hingga sahabat marah, ya Rasulullah, sungguh terlaknat Nuaiman yang telah mempermainkan baginda Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Jangan kalian melaknat Nuaiman, karena sesungguhnya di dalam hati Nuaiman mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, karena Nuaiman dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Meskipun ahli ibadah, jika dalam hatinya mencintai baginda Rasulullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Rahmat Allah datang bukan karena ibadah, tapi rahmat Allah datang jika hati-hati manusia bergelora mencintai baginda Rasulullah.